Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alexandra dari SMA Negeri 4 Senayan sebagai calon pengguru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Di sini kita menempatkan pendidik sebagai penuntun. Jadi anak peserta murid itu sebagai bibit awal. Tugas kita sebagai pendidik itu untuk menuntun, pendamping, pengembangan bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik itu. Dalam proses menuntun, pendidik diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Disinilah peran penting seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan kepada anak didiknya, sehingga anak ini dapat menemukan kemerdekaannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai, dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang berikutnya ada budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaiannya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individu. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Di sini nampak jelas sekali peran penting dari keluarga untuk membentuk budi pekerti peserta didik sebelum terjun ke dalam masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada murid, artinya di sini jadi pendidikan yang memberikan kesempatan sebebas-bebasnya anak dalam mengekspresikan diri dari dalam belajar, kreatif, inovatif dari segi pembelajaran. Penerapan di sekolah, kegiatan menuntun dan membimbing sesuai kebutuhannya. Ini beberapa contoh kegiatan di sekolah yang menekankan menuntun membimbing sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada dari olahraga, keagamaan, kesenian, pramuka, dan keagamaan. Jadi di sini proses pembelajaran itu meletakkan sesuai dengan kebutuhan
keinginan dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik yang memilih kemana dia mau mengambil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pelaksanaan pembelajaran. Di sini pentingnya peran guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan sehingga terciptalah suasana belajar yang nyaman, aman bagi peserta didik sehingga timbullah rasa keingintahuan dari pendidik itu sendiri untuk melakukan proses pembelajaran tanpa paksaan sehingga dia mampu menggali potensi yang dimilikinya. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi guru menuntun dan membimbing sesuai dengan kebutuhan baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman pada perkembangan ilmu pembelajaran pada zaman sekarang. Proses kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan belajar sekitar lebih berpraktik, kreatif, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini guru tidak hanya belajar menggunakan satu metode, tapi menggunakan berbagai macam, memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, lingkungan sekitar masyarakat untuk proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak monoton pada satu tujuan pembelajaran tersebut. Adapun tantangan dan peluang yang akan dihadapi di masa depan, yang pertama itu tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai lokal. Masih banyak peserta didik yang hanya mengejar sebatas nilai ketuntasan dalam proses belajar dan belum memperhatikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penggunaan teknologi anak yang tidak memperhatikan dengan norma-norma ketimuran yang ada. Peserta didik belum secara keseluruhan mengenal budaya sosial kultural budaya yang ada di daerahnya. Di sini sekali lagi pentingnya peran pendidik atau guru untuk menuntun, mendampingi peserta didik agar terutama dalam penggunaan teknologi agar peserta didik bisa memperhatikan atau mengambil norma-norma sosial budaya kultural yang ada di luar tapi tidak melewati batas-batas norma yang ada di dalam daerahnya. Sehingga norma yang ada, kebudayaan yang ada di dalam daerahnya itu tidak tertutupi dengan norma sosial budaya yang dari luar yang diambil dari penggunaan teknologi. Dan juga masih banyaknya peserta didik yang hanya sekolah hanya sebatas untuk penilaiannya saja, tidak lebih dari itu. Baik, itu saja pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.